Hari ini, kita akan belajar Pendidikan Pancasila. Bab 5. Pola hidup bergotong royong. Bagian C. Mengusahakan keadaan yang lebih baik. Kelas 4. Kurikulum Merdeka. Keadaan di lingkungan kita perlu diupayakan agar menjadi lebih baik, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Salah satunya yaitu mengenai lingkungan. Apabila diamati dengan saksama, ada berbagai hal di lingkungan sekitar yang perlu diperbaiki. Perbaikan membutuhkan usaha, mulai dari hal yang kecil sampai pada hal yang lebih besar. Permasalahan di lingkungan sekitar. Permasalahan dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, termasuk permasalahan lingkungan. Masalah dalam hal kebersihan dan ketertiban akan muncul jika kewajiban tidak jalankan dengan baik. Berikut masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat. Pencemaran air. Akibat pencemaran air dapat menyebabkan banjir. Dapat membuat sumber penyakit. Dapat merusak ekosistem sungai. Kerugian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Kekurangan sumber air bersih. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Akibat pemanasan global, perubahan cuaca yang ekstrim. Banyak sungai yang airnya menghangat. Naiknya level ketinggian air laut. Mencairnya es di kutub. Bangunan liar. Bangunan liar merupakan bangunan yang tidak memiliki izin pembangunan atau ilegal. Selain ilegal, pembangunan liar juga dapat mengganggu karena letak pendiriannya yang tidak tepat. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas dapat terjadi karena pengguna jalan yang padat. Namun dapat juga terjadi karena pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Misalnya, berkendara di trotoar, melanggar rambu lalu lintas, kebut-kebutan di jalan, dan berkendara melawan arus. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Upaya yang dapat dilakukan. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengusahakan keadaan yang lebih, di antaranya menjaga kebersihan lingkungan. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keasrian lingkungan. Membersihkan rumah. Rumah baiknya dibersihkan setiap hari agar terbebas dari debu dan bersih. Ada berbagai hal yang dapat dilakukan dalam menjaga kebersihan rumah, yaitu sebagai berikut. Menyapu rumah setiap hari. Rajin mencuci piring dan baju. Tidak membiarkan barang bekas berserakan di rumah. Membersihkan tempat penampungan air. Membuang sampah pada tempatnya. Menanam tanaman. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang diberikan pada manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk dirawat. Ada berbagai macam tumbuhan yang ditanam untuk dimakan, ada juga yang berguna untuk hiasan, dan ada tumbuhan untuk keteduhan seperti pohon besar. Tanaman hijau menambah keasrian lingkungan. Mendaur ulang atau menggunakan kembali. Saat ini, banyak benda yang hanya digunakan satu kali, misalnya, botol plastik. Botol plastik ini dapat dimanfaatkan lagi, sehingga tidak begitu saja menjadi sampah yang sulit terurai. Misalnya, digunakan untuk pot tanaman, tempat pensil, vas, hingga lampu hias, dan lainnya. Menjaga kelestarian sumber daya alam. Ada beberapa sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya, antara lain sebagai berikut. Hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang di dalamnya tersimpan keanekaragaman hayati. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melestarikan hutan. Penebangan, memilih pohon yang tua atau tebang pilih. Menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi. Memanfaatkan hasil hutan secara proporsional, tidak berlebihan. Tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Tidak merusak pohon-pohon yang ada di dalam hutan. Sungai.
Sebagai salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melestarikan sumber daya sungai. Berikut ini beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Mengadakan pembersihan sungai dari endapan lumpur. Laut. Laut merupakan habitat ikan dan makhluk air lainnya yang keberadaannya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Supaya sumber daya laut tetap lestari, maka kita perlu melakukan upaya pelestarian. Berikut ini beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai. Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut. Melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya, serta pemakaian pukat harimau dalam mencari ikan. Tanah. Sebagai sumber daya, tanah bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hasil pertanian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Supaya tanah bisa terus dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, maka perlu dilakukan cara-cara pelestarian sebagai berikut. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan. Membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. Menanam pohon-pohon di tanah yang kosong. Mencegah terjadinya polusi tanah. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Berikut kelebihan teknologi ramah lingkungan. Menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Lembar tugas siswa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 1. Sebutkan masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat. 2. Apa saja kelebihan teknologi ramah lingkungan? 3. Apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? 4. Sebutkan cara mencegah pemanasan global. 5. Jelaskan yang dimaksud kesejahteraan sosial. Pembahasan. 1. Sebutkan masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat. Jawaban, berikut masalah di lingkungan sekitar. A. Pencemaran air. B. Pemanasan global. C. Bangunan liar. D. Kemacetan lalu lintas. 2. Apa saja kelebihan teknologi ramah lingkungan? Jawaban, berikut kelebihan teknologi ramah lingkungan. A. Menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. B. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. C. Tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. D. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. 3. Apa yang kamu ketahui tentang pemanasan global? Jawaban, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. 4. Sebutkan cara mencegah pemanasan global. Jawaban, berikut beberapa cara mencegah pemanasan global. A. Mengurangi sampah, terutama yang tidak dapat terurai. B. Membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Menggunakan alat transportasi publik untuk mengurangi polusi. 5. Jelaskan yang dimaksud kesejahteraan sosial. Jawaban, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.